Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifad wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para habaib, para asatid, khususan Ami Husain Al-Junaid wa akhu wa khususan akhina fillah As-Sayyid Al-Habib Ali Ridha Maula Khaila wal Ustad Ali Zainal Abidin wal Haji Husain wa yang hadir, siapapun yang hadir di hadrah ini minal ahya wal amwat. Pada kesempatan kali ini menurut saya adalah kesempatan yang sangat istimewa. Setelah sekian lama, secara pribadi saya sudah lama tidak hadir hadrah Basaudan. Dulu ketika saya masih menuntut ilmu di Madinah Tarim Hadramut, hadrah Basaudan dibaca setiap hari Selasa di Ribat Tarim Al-Mubarak. Setiap hari Selasa, biasanya setiap setelah subuh, mereka membaca aurat. Khusus hari Selasa tak baca aurat tapi membaca hadrah Basaudan. Setelah itu baru memulai kegiatan belajar mengajar, terutama di hari Selasa. Biasanya para ulama ahli tarim dan para masyayikh mempunyai adat untuk membaca fan tertentu, yaitu fannul faraid. Ketika hari Kamis mereka membaca kitabul ankihah, akan tetapi setiap subuh hari-hari yang lainnya para ulama ahli tarim mengikuti manhaj Shahibul Maulid dan memulai pelajaran di pagi hari dengan membaca ilmu nahwu. Membaca ilmu nahwu karena ini adalah sebuah manhaj yang sudah dibawa turun-temurun dari zaman Shahibul Maulid. Membaca ilmu nahwu sebelum memulai kegiatan duniawinya, mereka pagi-pagi belajar ilmu nahwu dahulu. Kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu hadrah. Karena banyak sekali orang-orang itu pada zaman sekarang membaca hadrah tapi tak tahu apa sebenarnya itu hadrah. Hadrah banyak sekali macamnya, bermacam-macam. Sebagian orang cakap bahwasanya hadrah disebut juga dengan nama as-sama'. Dengan nama apa? As-sama'. Mau cakap sama, mau cakap hadrah, semuanya sama. Di Hadramut dicakap hadrah atau sama. Di Indonesia tak ada yang kenal sama, kenalnya hadrah. Apa sebenarnya itu hadrah atau sama? Hadrah atau sama adalah ibarat daripada wirid dan tawasul yang dilakukan dan diucapkan dengan suara yang merdu. Hanya itu saja. Tadi kita melihat bagaimana Haji Husain dan Ustaz Ali Zainal Abidin melantunkan tawasul-tawasul. Saya tadi melihat bagaimana abiyat hadrah Basaudan, bijahi Sayyidina Rasul wal Hasanaini wal Batul wal Murtada Abil Fuhul, terus wajahi Jibrilul Amin. Semua adalah tawasul. Makna tawasul, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala via, bukan kita meminta kepada Sayyidina Husain atau meminta kepada Siti Fatimah. Itu salah. Pemahaman yang salah tentang tawasul. Bukan itu. Yang namanya tawasul, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi melewati via. Di dalam masalah keduniaan suatu yang lumrah itu. Kita mungkin ingin meminta kepada raja tapi tak bisa akses ke sana. Kita meminta pertolongan kepada Ami Husain atau orang-orang yang tua atau Sateli Ridho yang mempunyai akses untuk ke raja, tolong mintakan saya sesuatu. Bukan kita minta ke Ustadz Ali Ridho wala Ami Husain, kita hanya meminta ke raja di situ. Begitu pula yang namanya tawasul, ke kita ngomong bijahi Sayyidina Rasul wal Hasanaini wal Batul wal Murtada Abil Fuhul. Bukan maknanya kita meminta kepada mereka-mereka, salah.
Ketika kita berziarah di kubur-kubur, bukan maknanya kita minta pada kubur, salah. Akan tetapi kita meminta kepada Allah di kubur, di makam. Karena kenapa? Di tempatnya makamnya para wali ada sebuah aura, ada sebuah rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di samping para kubur. Jadi kalau ada orang yang memahami bahwasanya hal-hal seperti ini tawasul atau hadroh sesuatu yang syirik, maka mereka tidak memahami apa makna tawasul dan apa makna qasidah-qasidah dan bait-bait yang ada di hadroh Basaudan. Inti dari hadroh yang kita baca adalah wirid-wirid dan tawasul-tawasul yang dikumandangkan, yang diucapkan dan dilakukan dengan suara-suara yang merdu. Sebagian cara di Hadramut dipakai dengan tambahan musik-musik atau alat-alat agar kita semakin khusyuk dan semakin kita meresapi. Alhamdulillah di Musola Al-Abror ini ditambahi tadi apa? Apa itu namanya dalam bahasa Melayu? Apa? Apa? Jembe. Katanya Ustaz Ali Ridho rebana, bukan rebana Ustaz. Rebana yang ada kerincing-kerincingnya itu namanya jembe. Hadroh, ada beberapa hadroh yang lain seperti hadrotus segaf. Ada alat-alat yang dibantu ketika kita membaca bait-bait hadroh segaf dengan alat-alat bukan seperti ini, akan tetapi seperti apa? Marawis dan seperti seruling. Kalau dalam bahasa Arabnya annai. Semuanya tidak apa-apa. Karena kenapa? Yang namanya hadroh adalah bagaimana kita meresapi bait-bait, bagaimana kita menambah kecintaan kita terhadap Allah dan menambah kecintaan kita terhadap wali-wali Allah. Kalau bisa dengan cara cuma melantunkan lagu tidak apa-apa. Sebagian orang untuk mempercepat agar bisa khusyuk dan agar bisa meresapi bait-baitnya ditambah dengan cara alat-alat yang seperti dilakukan di hak. Semuanya tidak apa-apa, tidak ada. Yang tidak boleh adalah Anda menyanyi nyanyi-nyanyi yang cinta-cinta, artis-artis itu yang tak boleh. Tapi kalau hadroh-hadroh, tawasul-tawasul semuanya mengungkapkan bagaimana kecintaan kita terhadap Allah dan kecintaan kita terhadap para walinya, itu adalah segala sesuatu yang baik. Akan tetapi Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Aitrus Qutbil Mala, kalau Anda berziarah di di Zambal, setelah masuk ke Faqih Muqaddam terus nanti ada sebuah kubah situ ada makamnya Al-Habib Abdullah Al-Idrus, ada tulisannya Qutbul Mala. Anda terus lagi di situ ada makamnya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau mempunyai kitab yang namanya Al-Kibritul Ahmar. Kibritul Ahmar ini dibaca oleh Al-Habib Umar bin Hafid di sering rohahnya dan ada rekamannya di internet kalau Anda ingin mendengarnya. Beliau mengatakan di dalam kitabnya Al-Kibritul Ahmar hukum bagaimana membaca hadroh. Hukum membaca hadroh ada dua. Hukum yang pertama adalah orang yang hadir di hadroh kadangkala cuma ingin mendengar suara merdu dari Haji Husin. Suaranya sangat merdu. Datang jauh-jauh dari Gombak, datang jauh-jauh dari Ampang, jauh Satri itu. Jauh Ampang juga. Datang ke Sungai Pencala ini hanya untuk mendengar suaranya Ustadz Ali Zainal Abidin dan Haji Husin. Ketika itu hukum hadroh adalah mubah. Karena dia datang ke hadroh bukan untuk mendengar lantunan-lantunan pujian Allah. Dia datang ke hadroh bukan untuk mendengar tawasul-tawasul yang ditulis oleh Al-Imam Abdullah bin Ahmad Basaudan, tapi cuma untuk mendengar suaranya Ustadz Ali Zainal Abidin dan Haji Husin. Akan tetapi ada beberapa orang dan beberapa wali dan beberapa sufi datang ke hadroh karena mereka melihat dan mereka merasakan ada kekhusyuan. Karena itu dinamakan hadroh. Para habaib karim menamakan hadroh, sama itu hadroh, bukan percuma, tak sia-sia. Dinamakan hadroh karena mereka melihat banyaknya yang hadir dari aulia
ahya'an wa amwatan. Karena orang-orang yang mempunyai ahlul mukasyafah bisa melihat bahwasanya ketika hadrah banyak sekali arwah-arwah para wali yang hadir. Karena itu dibilang hadrah likathratil hudur. Karena banyaknya yang hadir dikatakan dia itu hadrah. Itulah kenapa kok dinamakan hadrah. Ketika orang datang ke hadrah, kemudian dia merasakan adanya sesuatu yang berbeza daripada dia cuma di rumah sendiri, baca hadrah sendiri, baca yasin sendiri. Tidak. Ketika saya membaca hadrah di musola Abror ini, saya merasakan sesuatu yang berbeda. Saya akan datang ke musola ini karena saya ingin merasakan kerinduan saya kepada Allah dan mengungkapkan kerinduan saya kepada wali-wali Allah dan melantunkan syair-syair pujian kepada Allah dan Rasulnya. Karena itu saya datang ke musola Al-Abrar. Ketika itu hukum datang hadrah adalah mustahab alias sunnah. Jadi hukumnya ada berapa datang hadrah? Ada 2. Kadang datangnya hadrah bukan membaca hadrah. Datangnya hadrah kadang dia itu mubah. Kalau dia cuma ingin mendengar suara merdu dari yang melantunkan syair-syair hadrah, dan kadang hadrah itu menjadi mustahab kalau dia datang agar dia bisa merasakan kerinduan terhadap wali-wali Allah, kerinduan terhadap orang-orang yang dekat dengan Allah, ingin berkumpul dengan orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Ketika itu datang ke majlisul hadrah, hukumnya adalah mustahab. Inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Qutbil Mala yang ditanam di Maqbaratuz Zambal. Ada 3 makbarah, ada 3 kuburan terkenal di Tarim, namanya Az-Zambal, wal Furat, wal Akdar. Ini 3 ini. Zambal ini adalah makam yang biasanya dikubur di sana para habaib. Zamannya Al-Imam Abdurrahman Segaf, beliau cakap, ketika itu sudah dikubur di sana 80 kutub dan ribuan wali di Zambal. Di depannya Zambal ada kuburan namanya Al-Furaid. Di situ ditanam orang-orang al-masyayikh seperti Alul Khatib wa Al-Bafadl wa Al-Baharmi wa yang selain habaib ditanam di Al-Furaid. Di samping Zambal ada yang namanya kuburan Al-Akdar. Di sana ditanam orang-orang biasa. 3 tempat ini namanya Ardul Bashar. Apa namanya? Tadi disebutkan di dalam apa? Apa? Bi ahli turbah Bashar. Maknanya kami bertawasul kepada setiap orang yang ada di Zambal dan Furat dan Akdar. Semuanya 3 ini dinamakan bi ahli turbah Bashar. Dan Al-Habib Abdullah Al-Idrus dikuburkan di salah satu makam yang paling terkenal, yaitu Maqbaratuz Zambal. Dan setiap hari Jumat Ahlu Tarim yang biasanya dipimpin oleh Al-Habib Ali Al-Masyhur berziarah di Maqbaratuz Zambal dan diteruskan di Maqbaratul Furaid. Banyak sekali orang-orang dari para habaib dan para ulama membaca hadrah. Dulu ada seorang ulama terkenal dengan nama Ibn Hajar Al-Haytami. Beliau tak setuju dengan hadrah. Wah, tak boleh hadrah ini, tak ada pada zaman Nabi. Apalagi biasanya zaman dahulu kalau orang-orang baca hadrah, saking rindunya dia lost control, berdiri kemudian menari. Bukan karena dia ingin menari, tapi sudah tak bisa mengontrol dirinya. Alhamdulillah saya lihat tadi di sini tak ada yang sampai menari. Tadi saya lihat Habib Ustaz Ali Ridho mau menari, saya jangan. Zaman dahulu seperti itu. Tiba-tiba ketika membaca lantunan-lantunan syair tawassul ini, ada yang berdiri kemudian menari. Sudah tak ingat apa-apa. Ketika sudah selesai hadrahnya, baru sadar, apa yang saya lakukan? Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami cakap bahwasanya hadrah ini tak baik. Dan fatwa itu disebarkan sampai ke tangan seorang ulama besar dari bangsa Al-Idrus, namanya Abdullah bin Syekh Al-Idrus. Akhirnya beliau mengundang Ibn Hajar
untuk datang ke majelis hadrohnya. Ibn Hajar ini ulama terkenal loh. Sampai sekarang kitabnya dipakai oleh semua mufti tarim. Mufti tarim, ulama tarim tidak akan berfatwa satu hukum pun kecuali dengan menggunakan kitabnya Ibn Hajar. Namanya Tuhfatul Muhtaj. Al-Habib Al-Alim Abdullah bin Syekh Al-Idrus ketika itu mempunyai majelis hadroh, majelis sama. Beliau mengirim undangan kepada Ibn Hajar. Wahai Ibn Hajar, datanglah engkau ke majelis hadrohku. Sebelum engkau menghukumi hadroh itu tak boleh, datang dulu dan lihat dulu. Jangan asal menghukumi. Ibn Hajar datang. Dan ketika itu Ibn Hajar agak terlambat datangnya. Ketika datang ke majelis hadroh, Ibn Hajar lah tiba-tiba khusyuk. Tak kuat, berdiri dan menari. Murid-muridnya komplain, Ibn Hajar, awak ini sudah fatwa ini tak boleh, awak sendiri juga menari, bagaimana? Saya tak kuat. Ketika Habib Abdullah bin Syekh ini melantunkan syair-syair hadroh, saya melihat semua benda di sekitar saya bergerak. Saya melihat batu bergerak, pohon-pohon bergerak, orang-orang banyak yang menangis. Saya tak kuat, saya akhirnya ada namanya kalau bahasa sufinya itu wajid. Wajid itu maknanya hatinya itu sangat, ada sebuah keadaan di mana hati itu sangat khusyuk, kemudian ada yang menangis, ada yang sampai menari. Dan Ibn Hajar karena hatinya lembut mengalami wajid itu dan tiba-tiba berdiri dan menari. Sejak saat itu Ibn Hajar menarik fatwanya lagi dan cakap bahwasanya hadroh boleh dan hadroh bahkan hadroh itu mustahab. Dan ketika itu Abdullah bin Syekh Al-Idrus tersenyum. Sekarang awak tahu kan apa yang saya lihat? Seperti anta melihat yakni semua benda yang ada di sekitar kita itu bergerak, begitulah aku melihat. Siapa namanya? Al-Imam Abdullah bin Syekh Al-Idrus. Banyak sekali sampai sekarang keturunannya di tarim masih ada, keturunannya Abdullah bin Syekh Al-Idrus. Ada beberapa habaib di tarim yang sangat terkenal dengan membaca hadroh. Di antara mereka adalah Al-Habib Abu Bakar Sakran bin Abdurrahman Segaf. Itu adalah salah seorang yang terkenal sangat suka membaca hadroh. Beliau adalah ayah dari pengarang Wirdus Sakran. Siapa? Abu Bakar Sakran bin Abdurrahman Segaf. Pengarang Rotib Sakran adalah Ali bin Abu Bakar. Ini ayahnya. Singkat cerita, Habib ini sangat suka membaca hadroh. Akhirnya pagi baca hadroh, siang baca hadroh, petang baca hadroh. Dan kalau baca hadroh pasti tak sadar. Saking karena terlalu cintanya sama para aulia, terlalu cintanya sama Allah, ketika melantunkan sama atau hadroh, beliau pasti berjalan di jalan-jalan tarim dan tidak sadar. Tidak sadar apa-apa dan berjalan sambil melantunkan bait-bait hadroh. Karena itu beliau dikatakan as-sakron, yang mabuk. Bukan mabuk gara-gara minum-minuman keras, tidak, karena mabuk cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang Indonesia cakapnya dimabuk cinta. Itu orang-orang yang masih baru menikah. Ustaz Ali Ridho masih baru dimabuk. Begitulah, tapi Al-Habib ini dimabuk cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika dilantunkan abiyat-abiyat syair, ketika dilantunkan abiyat-abiyat tawasul dan hadroh, dia tidak sadar dan berjalan di syawarik tarim. Karena itu orang-orang cakap jalan-jalan tarim itu berkah. Kenapa? Karena di sana banyak sekali ulama-ulama, banyak sekali wali-wali yang berjalan. Sampai zaman dahulu kita dikatakan oleh guru-guru kita, para masyayikh-masyayikh kita, syawarik tarim syekhun man la syeikhulah. Bahwasanya jalan-jalan yang ada di tarim adalah guru yang tidak punya guru. Maknanya di jalan-jalan tarim itu banyak sekali orang-orang alim yang berjalan. Jadi dimanapun Anda berjalan, Anda bisa tanya,
Saya dulu masih mendapatkan ketika saya belajar Mufti Tarim Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib bersama muridnya Dr. Amjad Rashid. Ketika itu berjalan dan beliau mengajari, ini tak boleh dibangun, ini boleh dibangun, ini dibangunnya salah, terus seperti itu. Karena kenapa? Beliau mempraktekkan apa yang dilakukan oleh guru-guru dia zaman dahulu, menjadikan Syawarek Tarim adalah syekhun man la syeikholah. Dan orang kedua yang sering, al-alim kedua yang sering sekali membaca hadroh adalah Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Ma'ruf, yang sekarang mempunyai kubah di Aden. Beliau terkenal sering juga membaca hadroh. Sudah terkenal keramat-keramat beliau, bagaimana ketika beliau ingin masuk ke Aden, di stop oleh para wali-wali. Anda mau masuk Aden, tidak boleh masuk Aden kecuali wali yang mempunyai keramat. Apa keramat Anda? Ketika itu Al-Habib Abu Bakar Al-Adni cakap, ya sama subil laban, disuruh hujan, bukan hujan biasa, hujan susu. Itu adalah keramatnya Habib Abu Bakar Al-Adni. Sekarang kubahnya ada di Aden Watuzar. Dan suatu ketika Habib Abu Bakar Adni ini berjalan dengan murid-muridnya, kemudian di stop oleh perompak. Kalau bahasa Arabnya itu kuto uturuk. Perompak ya. Perompak, kuto uturuk. Jadi ada dulu macam perompak di Arab itu. Mereka itu hanya mencuri orang-orang yang musafir. Kalau sekarang kan pencuri masuk ke rumah mencuri barang, penjahat ke rumah mencuri barang. Zaman dahulu tak. Kalau ada kabilah yang lalu, dia menunggu dengan teman-temannya, dengan kawanan-kawanannya, dan akan mengambil harta-harta kafilah tersebut. Ketika itu kafilahnya Habib Abu Bakar Adni diambil semua hartanya oleh para perompak ini. Sedih semuanya, teman-temannya Habib Abu Bakar ini semuanya sedih. Semua diambil kecuali alat-alat yang dipakai untuk hadroh. Seperti apa ini? Coba. Jembe dan anai, seruling. Semua diambil kecuali alat-alat itu. Akhirnya Abu Bakar, sudah, tak usah bersedih, tak usah risau. Kita hadrowan di sini. Bukan malah bersedih di tengah gurun pasir, malah baca hadroh. Akhirnya ketika membaca hadroh, dikisahkan hatinya sudah tidak risau lagi, dan semua murid-muridnya Habib Abu Bakar sudah melupakan kegelisahannya. Malah mereka semua senang sekali, dan masuk ke dalam hati mereka itu kekhusyuan dan kesenangan karena membaca hadroh. Dan orang setelahnya yang sering membaca hadroh adalah Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Segaf. Abdurrahman As-Segaf ini dijuluki Faqih Muqaddam Ats-Tsani. Biasanya kalau Habib Umar berziarah atau Habib Ali Masyhur berziarah ke Zambal, setelah Faqih Muqaddam Ats-Tsani, langsung ke belakangnya Al-Habib Abdurrahman Segaf. Ini anaknya. Anaknya ini terkenal ahli hadroh. Beliau cakap, kalau ada hadroh dan anakku Muhammad datang hadroh, ketahuilah bahwasanya di saat itu dia melihat malaikat itu mengumpuli hadroh tersebut. Katanya Habib Abdurrahman Segaf ini. Ada orang datang, wanita belum punya anak, menikah lama tapi tak punya anak, datang ke Habib Abdurrahman As-Segaf untuk meminta doa. Ya Habib, doakan saya untuk cepat mempunyai keturunan. Habib ini cakap apa? Datang hadroh, dan kalau kamu melihat anakku ada di hadroh, berdoa. Berdoa bukan berdoa ke anaknya kan, tapi berdoalah kepada Allah ketika hadroh. Di situ malaikat akan banyak berkumpul dan insya Allah doanya diijabahi. Dan wanita ini menuruti nasihat Habib Abdurrahman Segaf dan berdoa ketika hadroh, ketika Habib Muhammad ini sedang dimabuk cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung ketika itu tidak lama kemudian wanita ini hamil.
Dan orang yang terakhir banyak sekali ya sebenarnya habib-habib atau ulama-ulama yang sering hadroh, yang terkenal ahli hadroh. Kan tapi saya akan cuma membawa 4 orang saja yang terkenal ahli hadroh. Yang terakhir adalah Syekh Umar Al-Muhdhar. Ada baitnya itu apa? Umar wa Abu Umar. Ya Umar wa Abu Umar wa ikhwat Umar syailillah. Di antara orang yang sering ahli hadroh, ulama yang sering ahli hadroh adalah Syekh Umar Al-Muhdhar. Syekh Umar Al-Muhdhar ini dijuluki beliau itu adalah Hami Tarim. Hami Tarim, penjaga kota Tarim, itu adalah Syekh Umar Al-Muhdhar. Terkenal beliau itu adalah orang yang paling senang hadroh. Tak tahu saya ini diceritakan oleh guru-guru saya juga tak pernah melihat sebenarnya. Guru-guru saya bercerita kalau ada orang buat macam-macam di Tarim, jadi melanggar adat istiadat yang sudah diwariskan turun-temurun selama ratusan tahun di Tarim dan ingin merusaknya, dia akan didatangi oleh Syekh Umar Muhdhar ini. Dan termasuk beliau itu di antara Sohibud Darab. Makna Sohibud Darab, kalau Anda semua mempunyai kesusahan, tawasul dengan beliau, maknanya minta kepada Allah bijahi Syekh Umar Muhdhar ini, akan gampang untuk diselesaikan masalahnya. Syekh Umar Muhdhar ini dimanapun membaca hadroh, dimanapun membaca hadroh. Ketika itu beliau ziarah Nabiyillah Hud. Ada ahli Hadramut itu setiap 1 tahun sekali mereka berziarah kubro, ziarah Nabiyillah Hud. Semua orang ahli Tarim pergi semua ke tempat namanya Syaib Hud. Sekitar 3-4 hari. 4 hari itu kota Tarim kosong, tak ada. Teman saya, kawan saya ketika itu tak ikut ziarah, tetap di Tarim, tak ada satu toko pun yang buka. Karena semua penghuni kota Tarim semuanya berpindah kemana? Ke Syaib Hud untuk menghadiri acara tahunan, acara yang setiap tahun dilakukan oleh orang Hadramut, yaitu ziarah kubro, ziarah Nabiyillah Hud. Dan pemimpinnya berganti-ganti. Ketika itu pemimpinnya Syekh Umar Muhdhar, sebelumnya itu Syekh Abdurrahman Segaf, Syekh Umar Muhdhar, terus seperti itu. Dan ketika pemimpinnya Syekh Umar Muhdhar, beliau di makam Nabiyillah Hud membaca hadroh. Ketika membaca hadroh, beliau merasakan sebuah kekhusyuan yang tiada tara, yang sangat besar. Dan tiba-tiba mendapat futuh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sangat senangnya, beliau langsung bersedekah kepada Hudah. Hudah ini adalah orang-orang yang membaca hadroh, seperti Haji Husin atau Ustaz Ali Zainal Abidin dan orang-orang yang memainkan alat-alatnya. Itu di Tarim disebut dia itu Hudah. Ketika Syekh Umar Muhdhar itu merasakan sebuah kekhusyuan dan ketenangan yang luar biasa, beliau sadar bahwasanya hadrohnya dan amal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena merasa senang dan bersyukur, bersedekah langsung kepada Hudahnya itu dengan harta yang sangat banyak. Setelah bersedekah, hartanya habis, pinjam orang. Pinjamkan saya uang, saya bersedekah lagi. Sampai tidak ada yang mau meminjami dia uang. Katanya dia, kalau seumpamanya saya mempunyai dunia di tanganku, akan aku berikan semua, karena saya hari ini saya senang, karena saya mendapatkan qabul dari hadroh. Inilah 4 orang contoh sampel dari orang-orang habaib ahlu Tarim yang suka hadroh. Ketika para habaib, para wali, para masyayikh, para kiai membaca hadroh, mereka itu efeknya berbeda-beda. Saya memberi sebuah muhadharah di hak ini, bahwasanya setiap amal perbuatan mempunyai efek yang berbeda. Contohnya sholat, efeknya itu tanha anil fahsyai
wal munkar. Yang namanya puasa, efeknya itu adalah membuat kita bersyukur kepada Allah karena kita dijadikan orang yang masih bisa makan setelah kita merasakan kelaparan. Ketika seseorang wali membaca hadroh, efeknya itu macam-macam. Saya tadi sempat membaca beberapa kitab tentang apa saja efek-efek membaca hadroh. Banyak sekali. Saya akan mengutip satu saja. Efek yang didapat oleh Al-Habib Muhammad Maulad Dawilah. Muhammad Maulad Dawilah ini adalah ayah dari Syekh Abdurrahman Segaf. Ketika beliau membaca hadroh, katanya, ini katanya saja, katanya ketika membaca hadroh, tubuhnya itu menjadi lembut. Seperti apa? Seperti marshmallow. Apa cakapnya saat kita? Marshmallow ya. Ketika saya masih agak-agak confused dengan bahasa Melayu. Ketika dipegang seperti ini bisa tembus. Ini adalah efek yang didapatkan oleh orang-orang yang membaca hadroh. Dan para ulama zaman dahulu, para wali dan para aulia, suatu saat itu, suatu ketika datang kepadanya itu hal. Hal itu adalah sebuah derajat kewalian yang diberikan oleh Allah seketika kepada seorang wali. Kadangkala seorang wali itu tidak mampu untuk menahannya. Banyak sekali ya orang-orang itu, sebagian wali saya melihat ketika datang hal itu merokok. Ketika datang hal itu merokok. Tak boleh dicontoh. Bagi dia merokok itu agar untuk mengurangi halnya tadi itu. Dan para habaib, para aulia ditarim ketika datang halnya mereka baca hadroh. Jadi hadroh untuk penyeimbang. Ketika kalian semua marah, sangat marah, setelah wudhu baca hadroh. Sangat sedih, ambil wudhu baca hadroh. Hadroh itu untuk menyeimbangkan perasaan kita semua. Sangat marah baca hadroh, sangat sedih baca hadroh, sangat senang baca hadroh. Agar perasaan kita itu stabil. Karena sangat senang juga tak baik. Sangat sedih juga tak baik. Sangat marah juga tak baik. Ketika perasaan-perasaan kita itu melebihi kadarnya, para ulama zaman dahulu membaca hadroh. Banyak sekali sebenarnya hadroh-hadroh yang ada di Hadramut. Saya tadi membaca di sebuah kitab, ada sekitar yang saya tulis di sini ada 7 hadroh. Hadroh Basaudan adalah salah satu dari 7 hadroh tersebut. Dan hadroh ini, hadroh Basaudan, dibaca biasanya setiap hari Selasa. Dan dari fadilah dan keutamaan hadroh Basaudan, hadroh ini mujarab untuk menolak balak, untuk menolak apa? Balak, Ustaz. Bencana, untuk menolak bencana dan mendatangkan kemaslahatan. Ketika ada bencana yang terjadi di sebuah kota, ulama-ulama di kota tersebut biasanya banyak-banyak membaca hadroh Basaudan. Ada baitnya Ustaz Ali Zainal Abidin, apa yang qabla nuzulihi minas sama. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah ya kafiyal bala, yang menahan bala, ikfinal bala, tahanlah dari kami bala qabla nuzulihi minas sama, sebelum bala itu turun. Jangan setelah turun ya Allah, jangan sampai turun. Sebelum turun tahan dulu, jangan sampai turun. Kembalikan lagi bala itu. Seperti engkau yang menurunkan bala, engkau juga yang menahan bala. Ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Lihat bait-baitnya hadroh Basaudan, semuanya adalah doa dan tawasul agar kita terhindar dari bencana dan mendatangkan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Tadi ada bait-bait tentang husnil khotimah, apa Ustaz baitnya? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Semuanya adalah bait-bait untuk mendatangkan, syair-syair untuk mendatangkan kemaslahatan kita di dunia sebelum di akhirat.
Ini adalah faedah dari Hadroh Basaudan. Hadroh yang kedua dan yang paling masyhur, lebih masyhur daripada Hadroh Basaudan di Hadramut adalah Hadrotus Segaf. Hadroh Segaf, Hadroh di Masjid Segaf. Itu masjid tersebut di samping Ribat Syatiri, Ribat Tarim. Dan biasanya Hadroh ini dibaca ketika malam Kamis dan malam Senin. Malam Kamis dan malam Senin. 2 kali 1 minggu membaca Hadroh Segaf. Biasanya kita setelah ada kelas di Ribat, kami langsung datang ke Hadroh Segaf. Walaupun terlambat, biasanya kami terlambat, tapi alhamdulillah kadang masih mendapatkan akhirnya. Akhirnya itu adalah berkahnya biasanya. Karena para ulama, para habaib tarim, para masyayikh kita cakap, ketika di Hadroh Segaf itu nanti ada sebuah bed di mana para hudahnya itu yang menabuh jimbenya itu menabuhnya semakin lama semakin cepat, semakin lama semakin cepat, semakin lama semakin cepat. Kata para habaib tarim, kata guru-guru kami, di saat itu doanya mustajab. Doanya mustajab. Dan sampai sekarang di Hadroh Segaf itu dipimpin oleh anak cucu Segaf, biasanya sekarang dipimpin oleh Al-Aidrus. Salah seorang pemimpin mereka adalah guru saya ketika saya belajar di Hadramut Tarim. Wa kana al-Imam Abdurrahman Segaf sering datang dan sering yang diantara ulama yang sering hadroh, dan beliau ketika mendengar beberapa bait langsung terasa kekhusyuan, terutama ketika beliau mendengar bait ini, yarona fi hawakum la ubali wala malaitu fi sahril layali adzabukumul alimu arahu adban wa fikum dzuktu ta'mal murri hali. Beliau mengungkapkan bagaimana kerinduannya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, karena kerinduanku kepadamu, tidak tidur malam pun aku kuat. Karena rinduku kepadamu, dzuktul ta'mal murri hali, ketika aku merasakan rasa yang pahit bagiku, ketika aku merasakannya karena aku rindu kepadamu, rasanya manis. 2 bait ini adalah bait yang paling sering dikumandangkan di Hadroh As-Segaf. Dan biasanya orang-orang hudahnya itu orang-orang yang bilang khodim Hadroh, biasanya mereka itu adalah dari 2 keluarga, Al-Bamisri dan Alul Irfan. 2 keluarga ini adalah 2 keluarga yang terus melayani Al-Segaf dari masa ke masa. Mereka ketika membagikan gahwa, membagikan kopi, dan menabuh jembe, mereka memakai imamah hitam. Di Tarim tidak ada satupun orang yang boleh memakai imamah hitam kecuali Bamisri sama Al-Irfan, tak ada. Habaib pun tak boleh pakai imamah hitam, tak boleh. Imamahnya putih atau warna lain tak apa-apa, tapi imamah hitam tak boleh kecuali 2 keluarga ini, Al-Bamisri dan Al-Irfan. Ini adalah sebuah adat yang diberikan dan keistimewaan yang diberikan oleh para habaib kepada Al-Bamisri dan Al-Irfan karena sudah lama sekali melayani Hadroh Segaf di Masjid Segaf. Tidak ada yang boleh untuk melantunkan syair-syair dan memainkan alat-alat seperti seruling dan jimbe di Masjid Segaf kecuali Al-Bamisri dan Alul Irfan. Dan juga ada di antara hadroh-hadroh tersebut ada yang namanya Hadrotul Haddad, Hadroh Imam Haddad di Masjidil Hawi. Kami kadang-kadang hadir, tapi karena jaraknya antara Ahqaf University tempat saya belajar dan Al-Hawi itu agak-agak jauh, kami mungkin datangnya sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Dan di sana keluarga yang boleh untuk berkhidmat di Hadrotul Haddad hanya keluarga Al-Baharmi. Al-Baharmi. Jadi setiap hadroh itu mempunyai khodim.
khodim dari masa ke masa yang mereka ingin untuk mendapat keberkahan hadrah. Dan juga ada namanya hadrah di Hautah. Hadrahnya Ahmad bin Zain al-Habsyi. Ahmad bin Zain al-Habsyi ini adalah muridnya Al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad. Hadrahnya ada setiap hari Minggu di setiap bulan. Akhir minggu setiap bulan di situ ada hadrah Ahmad bin Zain al-Habsyi di Hautah. Jarak antara Hautah dan Tarim sekitar 1 jam setengah, 90 menit. Para habaib Tarim biasanya datang ke hadrah Ahmad bin Zain ini setiap 1 tahun sekali ketika penutupan sahaja. Dan hadrah yang terakhir yang sering didatangi oleh orang ahlu Tarim adalah hadrah Syekh Abu Bakar bin Salim. Ada tadi bednya, ya ahla inat. Apa? Bi ahli inati yawm makamahum fil gum. Itu adalah isyarat kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Bi ahli ainat. Bi ahli ainat. Hadrah Syekh Abu Bakar bin Salim ini ialah biasanya dilakukan dan dibuat ketika hari Jumat setelah asar. Dan syair-syairnya berbeda-beda. Syair yang dibaca di hadrah Basaudan bukan syair yang dibaca di hadrah Syekh Abu Bakar bin Salim, bukan syair yang dibaca di hadratul Haddad, bukan syair yang dibaca di hadrah Syekh Abu Bakar Al-Adni, bukan itu. Alhamdulillah saya pernah beberapa kali hadir ke hadrah Syekh Abu Bakar bin Salim bersama guru saya Sayyid Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhbar ketika itu. Setelah Jumat, asar setelah Jumat, setiap minggu ada hadrah Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan juga di Masjid Jami' Ainat ini ada sebuah event yang diadakan tahunan. Saya tak tahu di Hawi ada apa tidak, yaitu sholat Jumat qadha. Sholat Jumat qadha, yakni sholat Jumat 5 waktu di Jumat terakhir Ramadan. Di Jumat terakhir Ramadan setelah sholat Jumat, biasanya Munsib bin Syekh Abu Bakar mengimami sholat dan mereka sholat qadha 5 waktu semuanya. Sholat qadha dimulai dari zuhur qadhaan, asar qadhaan, maghrib qadhaan, isya qadhaan, dan subuh qadhaan. Para habaib Tarim seperti Habib Salim, Habib Umar semuanya hadir. Setelah Al-Munsib mengimami, kemudian biasanya salah seorang perwakilan memberi mau'idhah hasanah. Setelah itu biasanya Habib Salim Asy-Syatiri memberi mau'idhah hasanah. Dan banyak sekali fadail-fadail yang kita dapatkan dari sholat Jumat qadha ini ataupun hadir dari hadratu Syekh Abu Bakar bin Salim. Yang terakhir, saya akan sedikit berbicara tentang siapa sebenarnya Abdullah bin Ahmad Basaudan ini. Beliau adalah Syekh Al-Imam Abdullah bin Ahmad Basaudan Ad-Dawani dari kota di Hadramut namanya Dawan. Dawan ini sekarang terkenal sebagai penghasil madu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan melewati toko-toko madu, pasti cakapnya apa? Madu Dawan atau asal Ad-Dawani. Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan ini berasal dari Dawan. Lebih tepatnya desa namanya Khoribih. Desa namanya Khoribih. Dan dari zaman dahulu Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan ini terkenal dengan cintanya ke Ahlul Bait. Sangat cinta sekali sampai dibilang beliau itu min mutafani. Makna mutafani ini sudah hanyut dengan kecintaannya dengan Ahlul Bait dan terutama Sadah Ali Ba'alawi. Dan Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan
lahir pada tahun 1178 Hijriah dan meninggal tahun 1266. Yakni panjang umurnya, hampir 100 tahun. Kira-kira 89 tahun. 80 tahun lebih, hampir 90 tahun umur daripada Abdullah bin Ahmad Basaudan. Dan beliau adalah salah seorang ulama yang sangat besar dan sangat alim, karena beliau adalah murid dari seorang ulama terkenal, As-Sayyid Al-Habib Ahmad bin Umar bin Zain bin Smith. Ahmad bin Umar bin Smith ini adalah salah seorang habib dan ulama yang sangat besar sekali, dan beliau mempunyai 7 murid. 7 murid ini adalah ulama-ulama besar di Hadramut pada saat itu, yang digelari dengan nama Al-Abadilatus Sab'ah. Apa? Al-Abadilatus Sab'ah. Maknanya Abadilatus Sab'ah, semua namanya Abdullah. Semua namanya Abdullah. Semua namanya Abdullah dan semuanya ulama besar. Dan semuanya adalah muridnya Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith. 7 orang ini, di antara 7 orang ini yang paling alim dan yang paling tua adalah Abdullah bin Ahmad Basaudan. Yang paling tua adalah Abdullah bin Ahmad Basaudan. Kemudian Abdullah bin Ali bin Syihabuddin As-Sayyid, Abdullah bin Husain bil Fiqih, ini salah seorang ulama besar sekali. Muridnya Abdullah bin Umar bin Yahya, mufti Batavia. Muridnya Abdullah bin Umar bin Yahya ini pernah datang ke Jakarta dan menjadi mufti di sana, ulama besar. Wa Abdullah bin Husain bin Tahir. Abdullah bin Umar bin Yahya ini, Abdullah bin Umar bin Yahya adalah murid dari Ahmad bin Umar bin Smith, kemudian juga menuntut ilmu dengan Abdullah bin Husain bin Tahir. Abdullah bin Umar bin Yahya pernah datang ke Indonesia dan tinggal di Jakarta, digelari mufti Batavia. Kitab-kitabnya sangat banyak sekali, ada Fatawa bin Yahya, kitab-kitabnya Abdullah bin Husain bil Fiqih mempunyai Fatawa bil Fiqih wa Matlabul Iqad. Banyak sekali kitab-kitabnya yang sampai pada detik ini para ahlu tarikh masih membaca kitab-kitab beliau di zawiyah-zawiyah dan di ribat-ribat mereka. Dan yang keenam adalah Abdullah bin Sa'ad bin Semir, ini Asy-Syaikh Abdullah bin Sa'ad bin Semir. Dan yang terakhir adalah As-Sayyid Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidid. Aidid itu adalah nama desa. Desa itu adalah tempat di mana Darul Mustafa dan Ahqaf University ada. Daerah itu dikatakan apa? Al-Aidid. Itu nama tempat. 7 ulama ini yaitu Abdullah bin Ahmad Basaudan, Abdullah bin Ali bin Syihabuddin, Abdullah bin Husain bil Fiqih, Abdullah bin Husain bin Tahir, wa Abdullah bin Umar bin Yahya, Abdullah bin Sa'ad bin Semir, wa Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidid. 7 orang ini semuanya ulama, semuanya mufti, semuanya wali, dan semuanya adalah murid dari Al-Habib Ahmad bin Zain bin Smith. Karena semuanya adalah ulama besar di satu zaman dan di satu tempat, semua tempat itu di Hadramut, semuanya dijuluki Al-Abadilatus Sab'ah. 7 orang ini dicakap dia itu adalah Al-Abadilatus Sab'ah. Dan di antara kitab yang terkenal, kitabnya Abdullah bin Ahmad Basaudan adalah Hadroh yang kita baca barusan, dan salah satu kitab fikih yang sampai sekarang dikaji dan dibaca di Ribat Tarim adalah kitab namanya Zaitunatul Ilqah Syarhi Mandumati Tauhil Misbah. Ini hanya dibaca oleh orang-orang yang sudah lama belajar di Ribat Tarim, membaca kitab Zaitunatul Ilqah Syarah Mandumati Tauhil Misbah. Inilah fadilah tentang hadroh dan sedikit tentang hadroh dan apa itu hadroh dan siapa itu beliau, Abdullah bin Ahmad Basaudan, pengarang hadroh yang kita baca, yang mana beliau adalah salah satu dari Al-Abadilatus Sab'ah
salah satu legenda ulama orang ahli Hadramut. Semoga kita mendapatkan berkah yang sudah kita dapatkan dan kita baca dari Hadrah Basaudan ini, dan semoga apa yang dilihat oleh Al-Habib Abdurrahman Segaf, di mana ketika membaca Hadrah para malaikat berkumpul dan para malaikat menaungi orang-orang yang membaca Hadrah, dan semoga kita dijadikan orang-orang yang bisa mencintai orang-orang yang disebutkan di dalam Hadrah, dan diberikan di dalam hati kita kecintaan kepada Allah, dan diberikan kekhusyuan wajib di dalam hati kita ketika kita membaca Hadrah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.